Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua bagaimana cara untuk mengubah password WiFi IndiHome yang menggunakan modem bisa dibilang terbaru ya. Jadi modem yang cukup baru yaitu ZTE F670L gitu ya. Oke, jadi bagi teman-teman yang punya modem IndiHome yang baru tersebut gitu ya, dan kemudian pengen melihat atau pengen mengubah password WiFi-nya, nanti teman-teman bisa ikuti video ini sampai dengan selesai gitu ya. Oke, jadi langkah pertama tentu saja teman-teman pastikan sudah terkoneksi ke WiFi-nya ya. Jadi WiFi dari modem teman-teman gitu ya, yang ingin teman-teman rubah password WiFi-nya gitu. Baik di laptop, di komputer ataupun di PC, nanti teman-teman bisa ikuti video ini. Caranya hampir sama begitu ya, hanya saja mungkin beda tampilan gitu. Oke, jadi langkah pertama teman-teman buka browser ya. Jadi buka browsernya, kemudian teman-teman bisa akses 192.168.1.1. Ini adalah modem alamat IP default untuk akses ke modem IndiHome begitu ya. Nah, kalau nanti teman-teman tidak bisa mengakses ini, teman-teman bisa akses 192.168.100.1. Tapi umumnya untuk yang modem ZTE F670L ini adalah pakai yang ini ya, 192.168.1.1. Oke, kalau misalkan teman-teman sudah masuk seperti ini, teman-teman cukup masukkan username-nya user, kemudian password-nya juga user ya. Ini adalah password untuk standarnya ya. Kalau cuma untuk sekedar mengubah password WiFi, teman-teman cukup menggunakan username user dan kemudian passwordnya juga user. Setelah itu teman-teman bisa klik login. Nah, ini adalah tampilan awalnya seperti ini ya. Jadi tampilan awalnya seperti ini. Nah, untuk mengubah password WiFi-nya, teman-teman masuk ke menu yang ini ya, local network ya. Nah, di local network teman-teman masuk ke menu yang ini, WLAN ya. Nah, di WLAN pun nanti ada beberapa ini ya, menu. Ada WLAN on off configuration, WLAN global configuration, dan WLAN SSID configuration. Nah, pertama teman-teman ya pastikan ini nyala gitu ya. Jadi modenya manual, kemudian WLAN 2,4 dan 5 GHz gitu. Nah, kalau di ZTE F670L yang baru ini, teman-teman itu WiFi-nya sudah support untuk frekuensi di 2,4 dan 5 gitu ya. Jadi untuk HP-HP baru nanti sudah support ya untuk yang 5 GHz ini. Nah, teman-teman bisa on-in kedua-duanya, nggak apa-apa. Kemudian kalau untuk rubah nama dan password, adanya di WLAN SSID configuration. Oke, seperti ini. Nah, ini normalnya akan tampilan seperti ini teman-teman. Nah, ini yang on ini teman-teman bisa on kan ya, atau nyala, SSID 1 nyala, atau kalau yang off begini mati. Artinya yang aktif di sini hanya SSID 1 dan SSID 5. Sebenarnya 1 dan 5 ini sama, hanya saja yang 1 itu 2,4 dan yang 5 itu 5 GHz gitu. Nah, nanti teman-teman untuk mengubahnya klik yang di sini ya, di anak panah ini. Kemudian SSID name, teman-teman kalau misalkan mau rubah juga bisa. Kalau misalkan tidak mau dirubah ya biarkan saja. Kemudian SSID hide-nya pastikan off ya kalau misalkan mau ditampilkan. Kemudian encryption tipenya itu pilih yang WPA2 PSKS atau yang ini ya, terserah teman-teman ya. Kalau untuk standar-standar saja bisa pakai yang ini. Kalau mau lebih aman juga bisa pakai yang ini. Nah, ini WPA passphrase itu adalah passwordnya ya. Nah, ini adalah password lamanya. Nah, teman-teman bisa rubah ya. Di sini saya mau merubah misalkan ZTE ya, atau kecil ya, ZTE. Ini kan ada keterangannya ya, week begitu. Nah, ini pastikan teman-teman bisa mengubahnya sampai week-nya ini hilang ya, supaya nanti password teman-teman itu aman begitu. Nah, kalau setting yang di SSID 1, pastikan juga teman-teman setting yang di SSID 5. Karena ini sama ya, hanya beda frekuensi saja. Satunya 2,4, yang ini 5 GHz. Nah, kemudian ini kan masih password lama nih. Mungkin nanti teman-teman akan bertanya, kok saya sudah rubah passwordnya, tapi orang masih bisa connect? Ya, karena bisa jadi orang itu connect ke yang SSID 5, kayak gitu. Nah, ini pun juga harus kita rubah gitu ya.
Ini kita pastekan saja, yang di sini juga kita bisa pilih yang ini. Oke. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa klik apply ya. Apply, ini yang di atas apply, kemudian di bawah juga sama ya, di apply juga gitu. Nah, kadang kalau misalkan teman-teman apply yang di atas itu sudah akan langsung disconnect begitu. Nah, nanti pastikan juga ketika nanti sudah connect kembali yang di SSID 5 ini juga ini kan nggak bisa ya. Jadi ini harus connect dulu ke yang baru ya, yang password baru. Caranya teman-teman connect lagi dengan WiFi-nya. Pastikan teman-teman forget dulu ya, atau lupakan jaringan dulu kalau di handphone ya. Kalau di komputer juga sama, dilupakan dulu ya, di forget dulu supaya kita bisa memasukkan password baru. Nah, ini nanti kalau sudah di forget, kemudian kita bisa klik connect. Nah, ini kita masukkan yang baru ya, password tadi ya, ini ya, yang ZTE 12345 tanda seru gitu ya. Kemudian kita next. Nah, ini sudah connect. Kalau sudah connect, kita cek kembali ya di modemnya ya. Pastikan settingannya sudah benar gitu. Jangan sampai nanti sudah kita rubah ternyata ada yang belum kesimpan. Nah, ini SSID 1 sudah kesimpan. Sekarang kita cek yang di SSID 5. Apakah sudah kesimpan apa belum? Ternyata belum, teman-teman. Nah, ini adalah biasanya yang sering dialami bahwa katanya sudah ubah password tapi ternyata orang lain masih bisa connect atau HP lama masih bisa connect. Ya, karena itu yang di SSID 5-nya belum dirubah. Nah, ini kita harus sesuaikan lagi ya. Ini dirubah, kemudian passwordnya juga dirubah. Habis itu kita apply. Nah, kalau yang ini kita apply biasanya nggak disconnect karena kita sedang connect ke yang SSID 1 begitu. Nah, tapi intinya ini sudah tersimpan. Nah, kalau sudah seperti ini nanti koneksi-koneksi yang sudah pernah terhubung dia akan secara otomatis close gitu ya, dan harus connect ulang begitu. Nah, ini adalah bisa kita terapkan apabila WiFi kita sudah banyak orang yang mengetahui gitu ya, dan tentunya kita ingin WiFi kita itu aman dari hacker, aman dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab begitu ya. Baik teman-teman, saya kira cukup ya untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, kemudian like videonya dan bagikan ke seluruh media sosial teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.